Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar pada tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1. Yang kita akan pelajari hari ini adalah 1. Unsur cerita dalam dongeng. Yang kedua, jenis pekerjaan terkait sosial budaya di berbagai wilayah. Yang ketiga, kegiatan ekonomi. Yang keempat, sumber daya alam. Yang kelima, dampak pemakaian sumber daya alam yang tak terkontrol. Yang keenam, upaya kelestarian sumber daya alam. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu seorang pendongeng? Pendongeng adalah seorang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Lalu, apakah ada di sekitar kalian seorang pendongeng? Yuk kita simak dongeng berikut ini. Tupai dan ikan gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencarikan untuk sahabatnya. Setelah gabus menyampaikan obat penawar penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terfikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkannya airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, anak-anak, itulah cerita dari tupai dan ikan gabus. Di dalam dongeng ada unsur-unsur. Apa saja sih unsur dongeng? Pertama, tema. Yang kedua, tokoh dan perwatakan. Yang ketiga, latar. Yang keempat, setting atau alur. Yang kelima, sudut pandang. Yang keenam, amanat. Yang ketujuh, pesan. Nah, kita akan belajar unsur cerita tupai dan ikan gabus sebagai berikut. Pertama, tokoh. Siapa tokoh? Tokohnya tadi yaitu tupai, ikan gabus, serta ikan hiu.
sifat tokoh. Tupai memiliki sifat suka menolong. Sedangkan ikan gabus sifatnya adalah sabar. Tempat, di manakah tempat tadi? Kalimantan Barat, betul. Lalu awal cerita yaitu tupai melihat gabus lesu. Akhir cerita, ikan gabus sehat seperti sedia kala. Lalu pesan apa yang kita ambil? Yaitu kita harus saling tolong menolong. Nah, selain cerita tupai dan ikan gabus, masih banyak lagi dongeng-dongeng. Jenis-jenis dongeng banyak sekali anak-anak, yaitu ada mite, sage, fabel, legenda, cerita jenaka, cerita pelipur lara, serta cerita perumpamaan. Tahukah kamu, dalam bercerita, seorang pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Yuk kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Cerita Beno. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, kemudian memotongnya. Selanjutnya membentuk menjadi kursi, lalu menghaluskan, setelah itu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Kegiatan ekonomi. Tujuan kegiatan ekonomi adalah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan menghasilkan keuntungan bagi umat manusia. Di kegiatan ekonomi ada yaitu produksi, lalu distribusi, ada juga konsumsi. Produksi adalah kita contohkan sebagai seorang petani yang menanam padi. Distribusi, seorang petani tadi menjual berasnya kepada warung atau pada penjual. Lalu ibu membeli beras tersebut untuk dimakan. Seperti itulah yang disebut konsumsi. Nah, berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Coba sebutkan kegiatan ekonomi apa saja yang terdapat pada gambar. Lalu, sumber daya apa yang digunakan? Dari manakah asalnya? Sumber daya alam. Sumber daya alam ada hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati yaitu berasal dari berbagai makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Sumber daya alam nabati. Sumber daya alam ada 2 yang hayati. Yang pertama sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani. Lalu sumber daya alam non-hayati, yaitu sumber daya alam selain makhluk hidup seperti barang tambang, diantaranya batu bara, emas, dan timah. Berikut adalah dampak buruk eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Dampak buruknya adalah banjir, longsor, dan kekeringan. Lalu bagaimana cara kita atau upaya kita melestarikan sumber daya alam? Yaitu dengan reboisasi, tidak membuang sampah sembarangan, tebang pilih tanam, serta pertanian menetap. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak hal. Ibu harap pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua.
Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.